Ya, berusaha untuk mengetahui update informasi terkait dengan poin-poin kerja sama antara Indonesia bersama dengan Abu Dhabi. Kita langsung terhubung dengan rekan jurnalis Japos TV Putra langsung dari Abu Dhabi yang juga ikut serta dalam rombongan kepresidenan dalam lawatannya ke Timur Tengah dan juga Turki. Putra, selamat pagi waktu setempat. Ya, Dista. Ya, Putra, bagaimana sebenarnya poin-poin kerja antara Indonesia dan juga pemerintahan Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mengingat ada 8 poin kabarnya terkait dengan government to government dan juga business to business. Ya, Dista dan pemirsa Japos TV, kunjungan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat di Timur Tengah ini, kemarin Presiden Prabowo mengunjungi pertama ke Uni Emirat Arab, mengunjungi Presiden Mohammed bin Zayed. Kunjungan ini adalah kunjungan khusus yang mana Presiden Mohammed bin Zayed langsung mengundang Presiden Prabowo ke Uni Emirat Arab. Dalam kunjungan ini sendiri, Presiden Prabowo sebelum bertolak dari Indonesia ke Uni Emirat Arab memang sempat menyebutkan bahwa kunjungannya untuk berkonsultasi mengenai sejumlah geopolitika perkembangan dunia serta geoekonomi yang saat ini tengah dibahas oleh sejumlah negara-negara, khususnya Indonesia sendiri. Presiden Prabowo sendiri kemarin usai bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed di Qasar Al-Sattih, yang mana pertemuan berlangsung hangat dan berlangsung tertutup di kediaman pribadi Mohammed bin Zayed ini sendiri, menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Ada 8 dan 4 diantaranya itu adalah MOU G2G, seperti diantaranya tentang kemitraan alam dan iklim, terus tentang kerjasama kelautan dan perikanan, kemudian mengenai keamanan dan penanggulangan teroris dan keamanan kepolisian di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah mengenai pengertian dan antara Kementerian Agama dengan Otoritas Umum Bidang Islam, Wakaf, dan Zakat. Untuk MOU B2B atau business to business sendiri, pemerintah Indonesia sendiri melakukan moratorium mengenai produksi investasi susu dengan pemerintah Uni Emirat Arab, serta ada juga mengenai trading LCC dan PT Pindad, dan yang ketiga adalah mengenai penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik surya fotovoltaik Citra, dan yang terakhir adalah PT PLN dengan pemerintah Uni Emirat Arab mengenai energi terbarukan tentang rencana pengembangan PLTS terapung di Jati Gede sebesar 100 megawatt. Dista. Ya, Putra, dari poin-poin kesepakatan ini, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Harapan dari kesepakatan ini apa yang akan dibawa sisi positifnya untuk Indonesia nantinya? Ya, Dista, dari kesepakatan ini memang pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dengan pemerintah Uni Emirat Arab, yang mana sebelumnya dalam kunjungan Presiden Prabowo pada 23 November 2024 lalu, usai terpilih, Presiden Prabowo berkunjung ke Uni Emirat Arab bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed, juga menyepakati 7 kesepakatan, dan kembali saat ini ada lagi 8 kesepakatan, dan ini menambah sejumlah kesepakatan investasi Uni Emirat Arab dengan pemerintah Indonesia. Ini jadi menunjukkan bahwa keseriusan dari pemerintah Uni Emirat Arab dengan negara sahabatnya Indonesia untuk berinvestasi mengenai sejumlah pengembangan mulai dari energi, pangan, dan sejumlah investasi lainnya yang akan dilakukan di Indonesia sendiri. Bisa. Agenda apa selanjutnya, Putra, yang akan dilakukan rombongan kepresidenan, termasuk kunjungan-kunjungan berikutnya oleh Presiden Prabowo Subianto di negara berikutnya? Ya, Dista. Di lawatan Presiden Prabowo Subianto di Timur Tengah ini sendiri, khususnya di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto juga menambahkan mengenai keseriusan dia
untuk penanganan mengenai konflik di Palestina dan di Gaza. Presiden Prabowo juga kemarin menyampaikan kepada Presiden Muhammad bin Zayed untuk bagaimana keseriusan pemerintah Uni Emirat Arab untuk menangani konflik di Palestina ini sendiri. Dan lawatan Presiden Prabowo Subianto ini sendiri menjadi lawatan kunjungan ke negara-negara sahabat, sejumlah negara sahabat di Timur Tengah yang concern mengenai konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina, Gaza. Dan Presiden Prabowo usai dari Uni Emirat Arab bertemu dengan Presiden Muhammad bin Zayed, bertolak menuju Turki, kemudian akan bertolak lagi menuju Mesir, Doha, Qatar, dan diakhiri pada tanggal 15 April di Yordania. Negara-negara sahabat Timur Tengah yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto inilah menjadi negara yang akan menjadi tempat konsultasi Presiden Prabowo Subianto untuk mengenai penekanan negara-negara tersebut concern terhadap konflik di Palestina serta sejumlah MOU yang ditekankan Presiden Prabowo kepada negara sahabatnya di Timur Tengah untuk apakah lebih serius berinvestasi di pemerintahan Indonesia sendiri. Baik, terima kasih Putra Adi untuk laporannya langsung dari Abu Dhabi terkait kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab. Selamat siang dan selamat bertugas kembali.